Kristus. Kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan, kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan yang ajaib. Saat pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Biarlah teman-teman hamba-hamba-Mu Tuhan yang diurapi akan masuk dalam Zoom ini Tuhan. Tolong sinyal ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Halo, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Kedengaran suaranya Bu? Kedengaran Pak. Bisa saya izin Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya nggak pakai kamera karena sinyalnya pakai kamera hilang-hilang ini. Boleh, silakan Pak. Boleh ya Pak? Saya ini sudah di kebun ini cuma sinyalnya cari sinyal susah. Nah, puji Tuhan, Tuhan tolonglah hari ini. Puji Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana pagi hari ini mengawali minggu yang pertama yang dipercayakan kepada saya, dan di mana diberikan kita dalam bulan ini membahas tentang kristologi, yaitu tentang doktrin tentang Yesus Kristus. Siapa dia, apa yang telah ia lakukan bagi umat manusia. Nah, ini sangat penting karena Kristus adalah pusat iman. Jadi pusat iman bagi setiap orang yang percaya. Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia. Nah, teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungan tentang siapa Yesus itu, kristologi membawa kita kepada pengenalan yang benar bahwa Yesus bukan sekedar nabi atau guru moral, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia, juru selamat dunia ini, menjadi manusia 100%. Dia datang ke dalam dunia ini menyerahkan hidupnya. Karena di dalam dunia ini tidak ada orang yang mampu melakukan hal ini. Hanya Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Yesus adalah Allah yang kekal. Yesus disebut sebagai firman atau logos. Dan firman itu adalah Allah. Dia tidak diciptakan, tapi kekal bersama dengan Bapa sejak semula. Kalau kita melihat dalam Kolose, di situ dikatakan, ia menunjukkan ilahiannya, bukan hanya seorang manusia yang hebat. Kolose 2 ayat yang ke-9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dan dia akan memberikan, di sini dikatakan suatu, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Yang kedua, Yesus menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, inkarnasi adalah inti dari kristologi. Allah mengenakan tubuh manusia. Dia lahir sebagai bayi, mengalami penderitaan, kelaparan, lelah, namun tanpa dosa. Inkarnasi menunjukkan kasih Allah yang luar biasa bagi manusia. Apakah kita benar-benar menghargai kasih Allah yang rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita? Yang ketiga adalah Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, dalam Filipi di situ dikatakan dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Nah, melalui kematian dan kebangkitannya kita diselamatkan dari dosa dan maut. Karena itu Allah meninggikan dia dan memberi nama di atas segala nama. Dalam 1 Timotius pasal yang kedua
dikatakan ayat yang kelima, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi mengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Raja yang akan datang. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Kristologi tidak hanya melihat ke masa lalu salib, tapi juga ke masa depan, yaitu kedatangan kembali. Ia akan datang sebagai raja di atas segala raja, hakim yang adil. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus dikatakan Kristologi berbicara tentang pribadi dan karya Kristus. Salah satu pokok penting adalah kedatangannya yang kedua kali. Parousia. Efesus 4 ayat ke-13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa kedatangan Kristus pada kali yang kedua, Dia akan menjemput saya dan saudara. Yohanes 14 ayat yang ketiga berkata, aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, berarti menjemput saya dan saudara. Karena Dia sudah naik ke surga, mempersiapkan tempat buat saya dan saudara. Dan di sini Dia menyatakan bahwa Dia akan datang kembali dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku akan datang kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 berkata, Yesus ini akan datang kembali. Dan Wahyu 22 ayat 11 berkata, sesungguhnya aku akan datang segera. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan kedatangan kedua kali adalah menghakimi dunia ini. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1. Dan juga dalam Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, menggenapkan keselamatan umatnya dan mendirikan kerajaan kekal. Jadi sikap kita adalah siaga dan berjaga-jaga. Menantikan kedatangan Tuhan. Tetap dalam kekudusan dan dalam pelayanan. Jadi yang kedua adalah bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah jemaat. Saya dan saudara, setiap orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus sebagai kepala. Bertumbuh menuju kepada kesatuan, yaitu kesatuan iman, pengetahuan akan Kristus, dan kedewasaan rohani. Jadi tanda-tanda kasih yang tulus antara anggota. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus saya akan bacakan dalam Efesus juga 4 ayat yang kedua berkata, Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara Tuhan Yesus Kristus itu kasih yang tulus saudara Tuhan. Dan yang kedua adalah pelayanan sesuai karunia, talenta, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Dan semuanya tentunya kita sebagai anggota Kingdom Family ini berbeda-beda karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jadi dikatakan bahwa karunia yang Tuhan lakukan kepada kita, Efesus dikatakan dalam ayat Efesus 4 ayat ke-11 di situ dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12 berkata bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya percaya kita semua adalah satu, kita adalah tubuh Kristus. Jadi saling kita memperlengkapi satu sama yang lain dalam untuk penjangkauan jiwa-jiwa dalam pelayanan. Jadi yang berikut meninggalkan sifat yang lama. Efesus 4 ayat 22 di situ dikatakan, saya akan bacakan buat saudara, berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaan oleh nafsu yang menyesatkan
supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tubuh kita ini terdiri dari tangan, kepala, kaki, berbeda-beda fungsinya. Nah, jadi saudara Tuhan Yesus Kristus dikatakan tanda-tanda orang yang mengalami pertumbuhan. Bersatu dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi jemaat yang aktif dalam tubuh Kristus yang pertama. Yang kedua, menjadi kesatuan dalam kasih di tengah-tengah jemaat. Yang ketiga, hidup dalam pengharapan, tidak lalai akan janji kedatangan Tuhan. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, menjadi jemaat yang aktif tentunya kita harus setia. Saya sebagai hamba Tuhan yang ada di daerah, saya tetap konsekuen, saya berkata, saya mau melayani sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, Kristus yang memberikan pertolongan buat kita semua. Kristologi adalah cabang teologi yang mempelajari pribadi, sifat, dan karya Kristus. Yang fokus utama adalah keilahian Kristus. Kemanusiaan Yesus, karya penebusannya, kebangkitan dan kenaikannya, kedatangannya yang kedua kali. Yesus adalah Allah ilahinya. Yohanes 1 tadi dikatakan ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kolose juga dikatakan, sebab dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Yesus adalah manusia berinkarnasi. Yohanes 1 ayat 14 tadi berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, firman telah menyatu dengan hidup kita. Dan dikatakan diam di antara kita. Filipi pasal yang kedua berkata ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa Yesus menjadi manusia. Ketika dia ada dalam bumi ini, dia menjadi manusia 100%. Dia lapar, dia haus, dia memberitakan visi dan misinya, memberitakan firman Tuhan. Dan murid-murid Yesus mengikutinya. Dan sampai hari ini kita adalah pengikut Kristus yang setia. Yesus sebagai juru selamat, karya penebusan yang dia lakukan dalam Matius 1 ayat 21. Dan engkau akan menamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab kita hanya memberitakan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Karena masih banyak jiwa-jiwa, masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Makanya saudara Tuhan Yesus Kristus lakukan hal ini. Dan kita kerjakan. Saya diutus di Kalimantan Barat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Secara manusia saya berpikir, waduh, begini melayani Tuhan. Tetapi ketika kita fokus kepada Yesus sebagai sang penebus ini, maka dia tetap menyertai kita. Dia selalu menolong. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tetap ada dalam kehidupan kita. Matius 1 ayat 21 berkata, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dia sudah menyelamatkan saya dan saudara, dan dia telah memberikan pertolongan, dan dia akan siap memakai saya dan saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan berikut dikatakan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus.
Lukas 24 ayat yang ke-6 berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, jadi murid-murid pada saat itu mencari Yesus. Tapi malaikat berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 berkata, ia terangkat dan awan-awan menutupinya dan dari pandangan mereka. Mereka merasa kehilangan Yesus pada saat itu ketika Yesus terangkat. Tetapi Yesus berkata bahwa aku harus tinggalkan, dan kita murid-murid siap dan banyak memenangkan jiwa-jiwa semuanya atas penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus yang berkarya. Kedatangan Yesus kedua kali dikatakan bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 11 berkata, Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Puji Tuhan. Wahyu 22 ayat 11 berkata, sesungguhnya aku akan datang segera dan akan membawa upahku. Luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus akan datang seperti cara yang sama. Dan dia akan memberikan pertolongan. Dia membawa keselamatan kepada dia memberikan keselamatan kepada saya dan saudara. Dan kita sudah menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa biarlah kita memiliki kekuatan, memiliki pertolongan dari Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Secara manusia, kita melayani Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan dikatakan tidak punya kemampuan. Tetapi semuanya oleh anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan terus memberikan kemampuan, Tuhan terus memberikan pertolongan bagi kita. Sehingga saya mengalami sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan tolong, yang Tuhan jamah. Biarlah pertolongan Tuhan, kemampuan yang kita nikmati pada saat ini, semuanya oleh karena Tuhan. Tuhanlah yang memampukan dan Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Karena Yesus sebagai Raja segala raja. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16, dan pada jubahnya tertulis pada suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini dalam suatu persekutuan Kingdom Family pada saat ini, kita berbahagia. Dalam kelompok ini kita punya orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang punya misi dan visi untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah kita tetap miliki hal ini supaya kita semakin semangat, semakin percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus adalah pertolongan yang sempurna. Dia senantiasa menolong kita, menyertai kita dimanapun dan kemanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam hidup saya dan saudara. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu terus dan selalu bersama-sama mengandalkan Tuhan. Terus dan selalu berharap kepada Tuhan. Karena firman pagi hari ini, di mana banyak yang kita alami, kita mau menjadi jemaat yang aktif, menjadi hamba Tuhan yang aktif. Kita sudah dikatakan berada dalam satu tubuh Kristus, menjaga kesatuan dan kasih di tengah-tengah jemaat, hidup dalam pengharapan, tidak lalai akan janji kedatangan kita. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Kita hidup di tengah waktu yang singkat ini. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali selagi menanti kedatangannya, kita dipanggil untuk bertumbuh dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Saya bersyukur saya diperlengkapi oleh Kingdom Family lewat hamba-hamba Tuhan yang memberikan materi pembelajaran, pembekalan supaya kita senantiasa tetap bersama-sama menjalin komunikasi antara sesama dan tetap terus mengandalkan Tuhan, bersandar dan selalu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saya tidak perpanjangkan pada pagi hari ini. Tapi saya percaya kita yang sudah diberkati, kita yang siap mengalami lawatan Tuhan, kita yang siap mengalami pertolongan Tuhan, mari kita tetap saling menolong,
saling mengasihi antara satu sama yang lain. Walaupun kita mungkin di antara kita belum berjumpa secara tatap muka, tetapi kita hanya berjumpa secara lewat Zoom ini. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada, baik yang ada di kota maupun di desa sekalipun kita satu dan dikatakan bahwa kita saling mendoakan satu yang sama yang lain. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus nantiasa selalu berbicara tentang doktrin kristologi. Tuhan tolong Tuhan, di mana Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami. Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan kami, dimanapun dan kemanapun kami berada. Baik dalam Zoom ini, kami merasakan menikmati penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Kami selalu tetap setia melayani Tuhan. Engkau pakai terus kami Tuhan dalam kami melayani Tuhan. Tidak sedikit tantangan ujian yang kami hadapi. Namun kami percaya kasih Kristus, anugerah Tuhan, dan pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Inilah renungan singkat yang kami sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Teraikan firman Allah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Raffles.